VOA This Morning. Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Selasa 17 Desember 2024 bersama saya Eva Mazreva dan produser kami Jimmy Manan yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Insiden penembakan kembali mengguncang Amerika hari ini. Sedikitnya 3 orang tewas termasuk pelaku penembakan dalam insiden di sebuah sekolah Kristen swasta di Wisconsin. Banyak pihak merasa masgul dengan aksi kekerasan yang terjadi kurang dari 1 minggu menjelang Natal. Informasinya dapat Anda simak nanti termasuk soal melonjaknya hate crime di Australia. We need to condemn this and all forms of racism right across the country. We're the best country in the world. Kita perlu mengutuk hal ini dan segala bentuk rasisme di seluruh penjuru negara ini. Juga jangan lewatkan laporan tentang rencana pemindahan narapidana Mary Jane berdasarkan aturan hukum timbal balik. Pemindahan Mary Jane yang akan kita laksanakan besok malam sekitar pukul 00.15 naik pesawat Cebu Airlines. Siaran ini seperti biasa juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Tapi terlebih dahulu saya sampaikan berita dunia pagi ini. Pendengar, sedikitnya 3 orang tewas dan beberapa lainnya luka-luka dalam insiden penembakan pada hari Senin di sebuah sekolah Kristen swasta di Wisconsin. Pihak berwenang mengatakan seorang anak yang menjadi pelaku penyerangan termasuk di antara korban tewas. Kepala Polisi Madison, Sean Barnes, tidak merinci identitas korban dan tersangka pelaku dalam insiden penembakan di Abundant Life Christian School itu. Officers located a juvenile who they believe was responsible for this deceased in the building. Additionally, the officers... Namun dia mengatakan bahwa tersangka pelaku ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di dalam gedung sekolah itu. Sejumlah petugas dari Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak DEA juga telah tiba di lokasi kejadian untuk membantu penegak hukum setempat. Gubernur Wisconsin, Tony Evers, menyampaikan doa bagi anak-anak, para pendidik, dan seluruh komunitas, dan berterima kasih kepada para responden pertama yang bekerja dengan cepat untuk merespon. Menurut situs webnya, Abundant Life Christian School bersifat denominasial yang memiliki sekitar 390 siswa. Pendengar, jumlah warga Palestina yang tewas di jalur Gaza akibat perang Israel-Hamas pada hari Senin ini mencapai lebih dari 45.000 orang. Hal ini disampaikan pejabat Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, wilayah yang dikelola oleh Hamas, yang tidak membedakan korban warga sipil dan kombatan. Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak. ماذا يريد نتنياهو أكثر من دماء الشعب الفلسطيني يعني 45,000 شهيد. Salah seorang warga Palestina yang telah mengungsi beberapa kali dan kali ini bicara dari Beit Lahia, Osama Lubat mengatakan, ia ingin mengatakan kepada dunia bahwa ini sudah cukup. Genosida ini sudah cukup, katanya. Perang ini sudah cukup. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan sejak perang berkobar pada 7 Oktober 2023 lalu, jumlah korban tewas telah mencapai 45.028 orang. Sementara lebih dari 107.000 lainnya luka-luka. Pejabat kementerian itu menambahkan jumlah korban sesungguhnya jauh lebih besar karena ribuan mayat masih terkubur di bawah puing-puing reruntuhan bangunan yang diserang Israel dan tim medis tidak dapat mengevakuasi mereka. Israel mengklaim Hamas bertanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa warga sipil karena kelompok militan itu beroperasi dari dalam wilayah sipil di jalur Gaza yang padat penduduk. Namun kelompok-kelompok HAM dan warga Palestina mengatakan Israel telah gagal mengambil tindakan pencegahan yang memadai untuk menghindari kematian warga sipil. Perang berawal ketika Hamas menyerbu bagian selatan Israel pada 7 Oktober 2023, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menculik 250 orang lainnya. Sebagian besar telah dibebaskan dalam gencatan senjata pertama pada November tahun yang sama. Kanselir Olaf Scholz kalah dalam mosi tidak percaya di Parlemen Jerman pada hari Senin, sehingga negara dengan jumlah penduduk terpadat dan tingkat perekonomian terbesar di Uni Eropa itu akan melangsungkan pemilihan umum lebih awal, yaitu pada Februari 2025. Scholz memenangkan dukungan dari 207 anggota parlemen di majelis rendah yang terdiri dari 733 kursi atau Bundestag. Namun 394 anggota parlemen menolak dan 116 abstain. Hal ini membuatnya jauh dari mayoritas 367 suara yang dibutuhkan untuk menang. Seusai pemilihan itu, Scholz mengatakan,
Die Vertrauensfrage richte ich deshalb heute an die Wählerinnen und Wähler. Sie lautet: Trauen wir uns zu, als starkes Land kraftvoll. Scholz mengakui kekalahannya. Ia mengatakan telah memimpin pemerintahan minoritas setelah koalisi 3 partai yang tidak populer dan terkenal penuh permusuhan runtuh pada 6 November ketika ia memecat Menteri Keuangannya dalam sebuah perselisihan mengenai cara merevitalisasi ekonomi Jerman yang stagnan. Para pemimpin dari beberapa partai besar kemudian setuju untuk menyelenggarakan pemilu pada 23 Februari atau 7 bulan lebih awal dari yang direncanakan. Mosi percaya diperlukan karena konstitusi Jerman pasca Perang Dunia Kedua tidak mengizinkan Bundestag membubarkan diri. Dan kini Presiden Frank-Walter Steinmeier harus memutuskan apakah akan membubarkan parlemen dan mengadakan pemilu. Steinmeier memiliki waktu 21 hari untuk mengambil keputusan. Amerika pada Senin menjatuhkan sanksi-sanksi baru terhadap Korea Utara dan Rusia yang menurut Departemen Keuangan menyasar kegiatan finansial Pyongyang dan dukungan militernya pada Moskow. Sanksi terhadap beberapa bank Korea Utara, para jenderal dan pejabat lain, juga perusahaan-perusahaan pengapalan minyak Rusia merupakan langkah terbaru Amerika yang bertujuan untuk mengganggu dukungan Korea Utara terhadap perang Rusia di Ukraina. Dalam sebuah pernyataan, Departemen Keuangan Amerika mengatakan bank Korea Utara yang menjadi target adalah Golden Triangle Bank dan Korean Mandal Credit Bank. Korea Utara dan Rusia telah meningkatkan hubungan diplomatik dan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir yang mencapai puncaknya dalam kunjungan Presiden Putin ke Korea Utara Juni lalu. Pendengar, pihak berwenang Australia merespon lonjakan kejahatan kebencian antisemit dan Islamofobia. Perdana Menteri Negara bagian New South Wales, Chris Minns, mengecam grafiti anti-Islam yang sangat merisaukan yang terlihat di wilayah Sydney yang memiliki populasi Muslim tinggi. Phil Mercer melaporkan dari Sydney, disampaikan oleh Arif Budiman. Polisi Australia mengatakan grafiti ofensif yang merendahkan Islam ditemukan di bawah jembatan di Sefton, pinggiran Sydney pada hari Minggu. Perdana Menteri Negara bagian New South Wales, Chris Minns, mengatakan rasisme dan Islamofobia ini menjijikan dan merusak tatanan multikulturalisme. Sefton adalah distrik mayoritas Muslim. Data resmi menunjukkan sepertiga penduduknya menganut agama Islam. Jason Clare, Menteri Pendidikan Federal, mengatakan kepada wartawan hari Senin bahwa semua rasisme perlu dilawan. We need to condemn this and all forms of racism right across the country. We're the best country in the world. Kita perlu mengutuk hal ini dan segala bentuk rasisme di seluruh penjuru negara ini. Kita adalah negara terbaik di dunia dan salah satu alasannya adalah karena kita terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai penjuru dunia. Semua agama berbeda hidup di sini secara harmonis dan ini justru kebalikan dari itu. Kelompok-kelompok Yahudi juga mengutuk grafiti anti-Islam tersebut dan bersikeras mengatakan bahwa insiden kebencian tersebut akan menyusahkan seluruh komunitas. Namun, para pemimpin Muslim mengklaim bahwa kejahatan rasial serupa yang menargetkan komunitas Islam belum dianggap serius oleh para politisi Australia. Gamal Khair adalah sekretaris Asosiasi Muslim Lebanon. Dia mengatakan kepada lembaga penyiaran ABC pada hari Senin bahwa pihak berwenang harus berbuat lebih banyak. There is an underlying racist element, whether that be anti-Semitic, Islamophobic, or any other form of racism. Ada elemen rasis yang mendasarinya, baik itu antisemitisme, Islamofobia, atau bentuk rasisme lainnya yang tidak ditangani. Kami menyerukan kepada pemerintah untuk berhenti menjadikan ini sebagai permainan politik, di mana para politisi secara politik berusaha meraih keuntungan. Tolong selesaikan masalahnya. Polisi Australia juga sedang menyelidiki serangan kebencian antisemit lainnya. Awal bulan ini, sebuah kendaraan dibakar dan properti dirusak dengan coretan-coretan anti-Israel di Sydney. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, telah membentuk satuan tugas baru untuk menangani kejahatan antisemit menyusul serangan pembakaran baru-baru ini di sebuah sinagoga di Melbourne. Polisi menganggap serangan tersebut sebagai kemungkinan serangan teror. Arif Budiman, VOA Washington. Para petani Amerika berharap Menteri Pertanian pilihan Presiden terpilih Donald Trump akan memahami kekhawatiran mereka dan mampu mengatur kebijakan perdagangan serta undang-undang pertanian. Kita simak laporan Ken Faraboh yang melaporkan dari Chicago, disampaikan Bani Rahayu.
Steve Nightingale, seorang petani dari daerah Henry, Illinois, bersama ratusan petani lainnya dari komunitas pertanian di seluruh negara bagian di Amerika, berkumpul dalam pertemuan tahunan Biro Pertanian Illinois di Chicago bulan ini. Mereka membahas langkah ke depan di tengah ketidakpastian kebijakan perdagangan Amerika. Nightingale mengatakan, The farm economy is not great right now. Ekonomi pertanian sedang tidak bagus saat ini. Kemungkinan diberlakukannya tarif ditambah kondisi ekonomi sekarang membuat segala keputusan jadi mengkhawatirkan. Departemen Pertanian Amerika memprediksi bahwa pada tahun 2024, pendapatan bersih para petani Amerika akan turun hampir 25% dari level tertingginya pada tahun 2022. Nightingale khawatir situasi ekonomi di Amerika akan semakin memburuk jika rencana Presiden terpilih Donald Trump untuk menetapkan tarif terhadap sejumlah mitra dagang Amerika diwujudkan. Kembali, Nightingale. Jika negara-negara lain membalas kita, mereka akan menyerang sektor penting, yaitu pertanian. Nightingale berharap sosok Menteri Pertanian pilihan Trump, Brooke Rollins, memahami kekhawatirannya soal kebijakan tarif dan pentingnya meloloskan RUU Pertanian Amerika yang baru untuk menggantikan undang-undang sebelumnya yang telah habis masa berlakunya awal tahun ini. David Eserman dari Biro Pertanian LaSalle mengungkapkan, Rollins memang tidak memiliki latar belakang seperti menteri-menteri pertanian lainnya, tapi bukan berarti dia buruk. Kita lihat saja nanti. Rollins, yang pernah menjabat sebagai penjabat direktur Dewan Kebijakan Dalam Negeri Gedung Putih selama masa pemerintahan Trump sebelumnya, adalah lulusan Texas A&M University dengan gelar di bidang manajemen pertanian. Dan Miller adalah CEO Stewart, perusahaan yang menjaring investor secara daring dan menghubungkan mereka dengan petani serta produsen lainnya. Dalam wawancara melalui Skype, ia menjelaskan, Saya hanya tidak ingin model pertanian yang bergantung pada kebijakan pemerintah. Miller mengatakan pemberlakuan tarif impor dapat meningkatkan keragaman jenis tanaman yang ditanam petani dan kemana mereka menjualnya, sehingga ketergantungan terhadap ekspor jagung dan kedelai akan beralih menjadi peningkatan produksi tanaman lainnya. Miller menyadari bahwa mengubah produksi satu jenis tanaman ke tanaman lainnya membutuhkan waktu, biaya, dan produksi yang rumit dengan infrastruktur baru. Namun ia berharap perdebatan mengenai tarif dan kebijakan pertanian Amerika memungkinkan adanya perubahan kebijakan tersebut. Tim VOA melaporkan. Dan sekarang kita ke Jakarta. Pemindahan 5 terpidana anggota jaringan narkotika Bali 9 ke Australia dan terpidana Mary Jane Veloso ke Filipina dilakukan berdasarkan prinsip timbal balik. Pemerintah Indonesia menegaskan Australia dan Filipina kelak harus melakukan hal yang sama pada narapidana warga negara Indonesia. Setelah memulangkan 5 terpidana penyelundup narkoba yang disebut Bali 9 ke Australia, pemerintah Indonesia kini akan memulangkan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso ke negara asalnya Filipina pada Rabu 18 Desember 2024 dini hari, kata Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Inyoman Gede Surya Mataram. Pemindahan Mary Jane yang akan kita laksanakan besok malam sekitar pukul 00.15 naik pesawat Cebu Airlines. Terpidana mati kasus penyelundupan 2,6 kg heroin yang ditangkap di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta pada April 2010 ini akan diterbangkan melalui Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Sebelum dipulangkan ke Filipina, Mary Jane dipindahkan ke Lapas Perempuan Kelas 2A Pondok Bambu, Jakarta dari Lapas Perempuan Kelas 2B Yogyakarta. Sejak Senin pagi, Mary telah berada di Lapas Perempuan Pondok Bambu, Jakarta. Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah memulangkan 5 terpidana kasus Bali 9 ke Australia pada Minggu melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Staf khusus bidang hubungan internasional Kemenko Hukum Impas Ahmad Usmarwi Kafah mengatakan pemindahan narapidana ini atas dasar kebijakan diskresi Presiden Prabowo Subianto. Jadi sah-sah saja dari 2 dimensi, ada payungnya, payung kebijakan maupun payung dari pasal tersebut. Nah, oleh karena itu yang menjadi concern di sini adalah nilai-nilai kemanusiaan dan mereka sudah menjalani 19 tahun lamanya di Indonesia.
Pemindahan narapidana ini katanya juga berdasarkan prinsip resiprokal atau timbal balik. Artinya menurut Kava, pemerintah Australia dan pemerintah Filipina wajib memenuhi keinginan pemerintah Indonesia bila ada narapidana WNI di kedua negara tersebut yang diminta untuk dipulangkan ke Indonesia. Ketika ditanya adakah daftar narapidana Indonesia yang akan dipulangkan, Kava menjelaskan hingga saat ini belum ada. Direktur Eksekutif Diponegoro Center for Criminal Law Ade Adhari menjelaskan, secara hukum ungkapnya keputusan untuk menyetujui permohonan itu seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek menjaga hubungan internasional. Idealnya keputusan tersebut tambahnya harus didasarkan pada pertimbangan matang. Apa saja pertimbangan tersebut? Yang pertama, sejauh mana pemindahan narapidana mampu mewujudkan ide rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi pelaku. Nah, ide ini harus menjadi pertimbangan utama. Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.